Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang refleksi fungsi. Kalian pernah denger gak sih tentang refleksi dalam matematika? Itu loh yang kayak bayangan kita di cermin. Refleksi? Hah? Maksud kamu yang kayak ngaca gitu kan? Iya, benar banget. Jadi, refleksi dalam matematika itu proses di mana kita mencerminkan suatu titik, garis, atau bentuk terhadap sumbu tertentu di bidang kartesius. Bayangin aja kayak kamu ngaca tapi dalam koordinat. Titik yang ada di satu sisi sumbu bakal punya bayangan di sisi lainnya. Nah, ciri-ciri refleksi dalam transformasi itu setiap titik atau garis di satu sisi sumbu berubah posisinya ke posisi lain, tapi dengan jarak yang sama dari sumbunya. Misalnya, kalau kita mencerminkan titik X, Y ke sumbu X, maka hasilnya jadi X negatif Y. Iya, itu ciri-ciri refleksi. Kalau dicerminkan ke sumbu X, tandanya Y yang berubah. Kalau ke sumbu Y, tandanya X yang berubah. Jadi, kayak membalik posisi, tapi jaraknya dari sumbu tetap sama. Oke, aku mulai ngerti nih soal titik. Tapi gimana kalau yang dicerminkan itu garis? Misalnya ada garis Y sama dengan 2X ditambah 3. Terus dicerminkan ke sumbu X jadi gimana? Nah, contoh yang bagus. Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya kita lihat dulu contoh yang lebih mendasar. Kayak di gambar ini nih. Misalnya kita punya persamaan garis 5x ditambah 4y sama dengan 7. Kalau kita cerminkan terhadap sumbu y, langkah-langkahnya kayak gini. Pertama, kita ingat dulu aturan refleksi. Nah, dalam refleksi itu ada 7 aturan. Karena pencerminannya terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah nilai X. Jadi, X diganti min X. Kedua, kita tulis ulang persamaan dengan X diganti jadi min X. Awalnya kan 5X tambah 4Y sama dengan 7. Nah, sekarang jadi 5. Dalam kurung min X tambah 4Y sama dengan 7. Jadi persamaannya berubah jadi min 5x plus 4y sama dengan 7 gitu kan? Benar banget. Setelah itu, tinggal kita simpulkan bahwa bayangan dari garis 5x ditambah 4y sama dengan 7 setelah direfleksikan terhadap sumbu y adalah garis negatif 5x ditambah 4y sama dengan 7. Jadi sebenarnya nggak susah ya, cuma perlu ganti tandanya sesuai sumbu yang dipilih. Iya, persis. Dan ini berlaku juga buat refleksi ke sumbu lain. Kalau ke sumbu X, kita ganti Y jadi min Y, dan seterusnya. Nah, biar lebih jelas, kita kerjain contoh soal sebelumnya. Misalnya, ada garis Y sama dengan 2X tambah 3. Kita cerminkan ke sumbu X. Apa yang harus dilakukan? Oke, langkah pertama kita lihat sumbu refleksinya. Kalau sumbu X berarti Y yang berubah tanda. Jadi kita mulai dengan mengganti Y di persamaan Y sama dengan 2X ditambah 3 jadi negatif Y. Hasilnya sementara jadi negatif Y sama dengan 2X ditambah 3. Lalu kita ubah persamaannya biar balik ke bentuk standar. Y sama dengan. Tepat sekali. Jadi setelah dicerminkan ke sumbu X, persamaan baru dari garis min Y sama dengan 2X tambah 3 adalah Y sama dengan min 2X min 3. Betul, jadi kesimpulannya refleksi itu kayak ngaca di bidang kartesius. Kalau di sumbu X, Y-nya yang diganti tandanya. Kalau di sumbu Y, X-nya yang diganti tandanya. Mudah banget kalau udah paham prinsipnya. Oke, makasih ya. Jadi makin ngerti nih, refleksi ternyata gampang kalau udah tahu langkah-langkahnya. Iya, matematika tuh sebenarnya asik kalau kita udah ngerti konsep dasarnya. Refleksi ini tuh cuma salah satu transformasi yang bisa bikin kita lihat matematika dari sudut pandang yang baru. Oke guys, terima kasih yang telah menonton. Bye!